Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Anwar, kelas Ahsan 4. Saya guru di SMPN 1 Pabedilan kelas 8C. Saya di hari ini akan menampilkan modul pembelajaran DBL, yaitu Diferensiasi Based Learning. Modul ajar tentang bagaimana menerapkan pola pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi di sekolah, di kelas. Mudah-mudahan pembelajaran modul DBL ini bermanfaat bagi anak-anak, dan anak-anak tentunya bisa mengalami pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih bisa berjumpa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa bertatap muka. Anak-anak semua sehat? Sehat. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Hari ini bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak persilakan untuk Ananda Fahmi maju ke depan dan pimpin doa bersama. Silakan Ananda Fahmi. Belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali Ananda Fahmi. Terima kasih yang telah memimpin doa. Sekarang setelah doa sudah kita lakukan, mari kita menginjak ke pembacaan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Rofiko. Silakan maju ke depan. Dan yang lain silakan berdiri. Yang di belakang silakan maju aja, penuhi yang depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya. Silakan duduk kembali anak-anak. Indonesia Raya bersama harapannya adalah ke depan mudah-mudahan siswa-siswi kelas 8C SMPN 1 Pabedilan ini senantiasa menjadi pribadi yang religius dan pribadi yang nasionalis sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Anak-anak, sebelum Bapak mulai, Bapak mau absen dulu. Apakah semuanya ada? Bapak Sen Hikmi, ada? Rofiko, ada? Ada. Rizka, ada? Fahmi, ada? Rahma, hadir, dan semuanya insya Allah hadir ya. Nah, sekarang Bapak akan melakukan persepsi terlebih dahulu. Pembelajaran kemarin kita adalah tentang terjemah dan tafsir. Masih ada yang ingat terjemah? Terjemah adalah mengalih bahasakan sebuah kata ke kata sesuai dengan negara tersebut. Sedangkan tafsir adalah membahasakan atau menjelaskan secara lebih mendalam dan detail ya. Sekarang tujuan pembelajaran kita adalah satu, siswa mampu atau siswa-siswi kelas 8C mampu memahami dan menyadari betapa pentingnya mengetahui ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua, anak-anak mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, anak-anak mampu mempraktikkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah, mengapa Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat manusia? Ada yang bisa jawab? Mengapa Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita sebagai umat Islam?
adalah buku petunjuk yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Semua hukum agama semua tertera di dalam Al-Quran. Dari mulai hukum sholat, zakat, haji, puasa dan lain-lain semua ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang pembelajaran kita materinya adalah meyakini kitab-kitab Allah dan menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran dengan pendekatan DBL. Atau DBL adalah diferensiasi based learning. Diferensiasi based learning adalah proses atau pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa. Jadi anak-anak, semua anak kelas 8C pasti memiliki minat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang sukanya gambar, visual. Misalkan Rahma selalu senang eksis di depan HP. Makanya akun TikToknya di follow oleh 1 juta orang dan 2 juta oleh makhluk gaib ya. Nah, ada juga yang sukanya menulis, kinestetik. Ada juga yang sukanya audio, dia menghafal, mendengarkan dan lain-lain. Oleh karena itu, DBL adalah proses pembelajaran yang tidak menyeragamkan metode pembelajaran yang ada. Intinya adalah DBL adalah pembelajaran di mana kita mementingkan tentang minat dan kebutuhan siswa-siswi secara khusus. Ada yang minatnya ke visual, ada yang ke kinestetik, ada yang audio. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, nanti kita akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama kinestetik, kelompok kedua audio, kelompok ketiga visual. Kinestetik nanti silakan berdiskusi tentang materi dasar Al-Quran dan tulis serta baca di depan. Nanti Bapak bagikan kertasnya, silakan kamu tulis apa saja ayat Al-Quran yang kamu sukai, lalu perwakilan dari kinestetik maju ke depan membacakan itu. Ya, karena kinestetik itu harus semuanya gerak, baik tangan, lisan dan lain-lain. Yang kedua adalah audio. Audio silakan menghafal lalu mendemonstrasikannya di depan. 1 surat saja dari juz 30. Yang terakhir adalah presentasi Al-Quran berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, misalkan biologi dan lain-lain, lalu diupload di sosial media TikTok, YouTube dan lain-lain. Bisa dipahami ya? Nah, itu nanti 3 kelompok yang akan kita berlakukan dalam proses pembelajaran di BL ini. Nah, supaya Bapak lebih mengetahui tentang potensi dan kapasitas siswa-siswi SMP yang 1 9 kelas 8C ini, silakan dibuka PC-nya, lalu isi pretest yang sudah Bapak siapkan melalui CBT atau tes berbasis komputer. Silakan buka semua anak-anak. Sudah? Silakan dibuka. Ya, silakan yang sudah boleh dimulai. Silakan, pretest ini tidak banyak, hanya ada 10 soal, diisi dengan benar. Nanti Bapak akan kontrol dari komputer pusat agar Bapak tahu peta kebutuhan anak-anak kelas 8C. Semua fokus matanya ke komputer. Oke anak-anak, silakan kerjakan dengan baik, jangan terburu-buru. Ya, dijawab dengan tuntas. Ini berguna untuk memetakan mana nanti yang akan Bapak kelompokkan dalam kelompok visual, mana yang akan Bapak kelompokkan dalam kelompok kinestetik, dan mana yang akan Bapak kelompokkan ke kelompok audio. Ya, time off, waktu habis. Sekarang berdasarkan kalian anak-anak semuanya lihat ke depan. Semua lihat ke monitor yang ada di depan, in fokus. Berdasarkan pretest yang kalian lakukan di siang hari ini, maka keputusannya adalah ini semuanya berdasar kemampuan kalian ya, kebutuhan kalian. Maka keputusannya adalah sebagai kelompok visual yaitu Rizka, Waryati, Lela Handayani, Talita Amara, Aira Ariska, dan Randy Hidayat. Ini kelompok visual. Untuk kelompok audio yaitu Juliana, Dewi Sutikma, Rakan Habibi,
Albi Sutrima. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil pretest yang kalian raih untuk kelompok terakhir yaitu kinestetik. Pertama Rahman Nurul Hasanah, yang kedua Dinda, yang ketiga Winda Hidayat, yang keempat Alfira Nur Hayati, yang kelima Yani Nur Aini, yang keenam Fahmi Mubarok, dan yang terakhir kelompok yang sudah Bapak bagi itu nantinya akan melakukan seperti ini pusat belajar. Pusat belajarnya yaitu pertama kelompok kinestetik, siapa ketuanya? Rahman Nurul Hasanah. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya, lalu tentukan ayat Al-Quran apa yang mau ditulis. Setelah selesai, maju ke depan, bacakan ayat yang sudah ditulis. Karena kinestetik berarti memadukan semua organ dan mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kelompok audio, siapa ketuanya tadi? Yuliana. Yuliana silakan karena kelompok audio berdiskusi dengan teman-teman yang lain, lalu hafalkan, pilih salah satu ayat dari surat dari juz 30, lalu maju ke depan, ya. Yang terakhir sebagai kelompok visual, ketuanya siapa tadi? Ya, Rizka. Silakan Rizka membuat atau berdiskusi tentang tema Al-Quran, kaitkan dengan materi-materi lain. Misalkan materi IPA, IPS, ekonomi, matematika, dan lain-lain. Lalu di shoot video, upload di media sosial, kirim ke Bapak sekarang juga, ya. Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan berdiskusi. Yang kinestetik silakan tulis ayatnya. Acungkan tangan. Kinestetik. Siapa lagi kinestetik? Atau semua saja ya? Barangkali mau di sana ini. Ya, silakan diskusi terbatas dengan kelompok masing-masing, visual, kinestetik dan audio, lalu presentasikan di depan. Coba Bapak akan mengecek terlebih dahulu kelompok visual, silakan. Nah, ya, kelompok visual silakan memvideokan presentasinya tentang Al-Quran berkaitan dengan materi-materi bidang lain, lalu diupload ke sosial media. Ya. Lalu kita coba yang audio. Yang audio mana? Oh ya, coba audio sedang menghafal surat apa, no? Surat Al-A'la. Sudah hafal? Coba yang audio, coba baca dulu. Ya. Oke, cukup. Terima kasih. Yang kinestetik sudah menulisnya? Coba Bapak lihat, sudah belum, no? Belum. Ya. Silakan dilanjutkan. Waktu habis anak-anak, waktu habis. Silahkan kumpulkan lembar tugasnya yang tadi Bapak kasihkan sesuai kelompok masing-masing. Silakan. Semua sudah terkumpul ya, baik kinestetik. Untuk yang khusus visual, kirimkan linknya ke Bapak ya, no? Kirimkan linknya ke Bapak, nanti kita akan tampilkan di sini. Oke. Sekarang Bapak akan menilai dulu masing-masing kelompok mana yang terbaik dan mana yang akan maju ke depan. Ya. Kelompok yang beranggotakan Dewi, Rakan, Albi, Hikmi, Rizki, Hadis, yang terbaik adalah Yuliana. Silahkan tepuk tangan untuk Yuliana. Nah, karena yang terbaik maka harus maju ke depan. Silahkan untuk Yuliana maju ke depan untuk mendemonstrasikan hafalannya terhadap surat. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan audio yang bersurat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wal
والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تخشى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى Sufil ula Sufi Ibrahim wa Musa. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok audio dari anggota kelompok yang bernama Bagas, Fami, Yani, Alfira, Windy, dan Dinda. Yang terbaik adalah Rahma Nurul Hasanah. Tepuk tangan buat Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan surat Al-Baqarah ayat 183. Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Oke, ini perwakilan dari kelompok visual. Silakan disimak. Kelompok visual yang diwakili oleh Ananda Rizka. Silakan kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Awalina dari kelas 8C akan mempresentasikan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 tentang proses penciptaan manusia. Saya kira ayat ini sangat sesuai dengan pembelajaran biologi mengenai materi yang sama. Ini membuktikan bahwa Al-Quran sesuai dengan pelajaran sains dan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok visual. Oke. Nah, itu semuanya yaitu sudah semua ya presentasi dari kelompok kinestetik, kelompok visual dan kelompok video. Sekarang kita masuk ke kesimpulan yaitu bahwa untuk menjadi pecinta Al-Quran yang pertama harus dilakukan adalah membaca yang benar melalui ilmu tajwid dan ilmu ghoroib dan lain-lain dan ilmu qiraah. Seperti yang tadi sudah dipraktekkan dilaksanakan oleh Ananda Yuliana dan Ananda Rahmanur Lasana. Karena tajwid itu ibarat rambu-rambu lalu lintas. Tanpa tajwid kita tidak akan mendapatkan pahala. Yang ada baca Al-Quran malah mendapatkan dosa. Oleh karena itu pentingnya tajwid di situ. Yang kedua, memahami maknanya sesuai terjemah maupun tafsirnya. Melalui apa Nana? Melalui website tafsirku.com.
Yang ketiga, merenungi setiap maknanya. Dan yang keempat, mengamalkan setiap ajaran-ajaran Al-Quran. Nah, itu kesimpulan kita di siang hari ini. Oke anak-anak, kita semua tadi sudah mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, baik kelompok visual, kelompok kinestetik, dan kelompok audio. Dan Bapak juga tadi sudah menyimpulkan bahwa untuk menjadi pecinta Al-Quran langkahnya ada 4. 1. Bacanya harus benar. 2. Mulai memahami artinya. 3. Merenungi maknanya. 4. Mulai sekarang coba sedikit-sedikit diamalkan ajarannya. Ya, itu kesimpulannya. Dari semua yang sudah Bapak uraikan tadi, barangkali ada yang masih bingung dan ingin tanyakan, Bapak persilahkan. Pak, Oke, Saudara Fahmi. Apa tanya apa, Tom? apa perbedaan visual dan kinestetik? Oke, pertanyaan kami adalah apa sih Pak perbedaan gaya belajar visual dan kinestetik? Karena berhubung tema kita hari ini tentang diferensiasi, maka pertanyaannya sangat sangat relevan bahwa apa sih Pak perbedaan kinestetik dan visual? Ada anak-anak yang mau jawab? Silakan Rizka. Kalau visual itu lebih ke video, sedangkan kinestetik itu lebih ke gerakan. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Rizka. Sudah terjawab ya Tong ya? Ya, Fahmi. Oke, anak-anak semuanya, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Tugas di rumah, silakan anak-anak isi LKPD yang sudah Bapak share di WA masing-masing. Nanti link Google Form-nya, isiannya tolong dikasih ke Bapak paling lambat hari Kamis. Paham semua ya? Oke, sekarang Bapak persilakan Ananda Hikmi maju ke depan untuk memimpin doa penutup. Bapak tutup, Bapak ada quote terakhir yang ingin Bapak sampaikan. Mengapa kita butuh perbedaan? Karena apa? Perbedaan pada dasarnya adalah rahmat. Bayangkan kalau semua manusia laki-laki. Bayangkan kalau semua manusia di bumi ini perempuan. Nah, maka Allah menciptakan berpasang-pasang, ada laki-laki, ada perempuan. Begitu juga dalam hal pembelajaran. Pembelajaran juga harusnya diferensiasi. Ada yang minatnya di visual, ada yang minat di kinestetik, ada yang minat di audio. Silakan kalian maksimalkan, explore kemampuan kalian sampai titik batas yang paling maksimal. Sekian dari Bapak. Bila mana Bapak banyak salah, ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, Bapak mohon maaf. Alafu minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.